Halo para pionir dan pegiat ekonomi digital. Dalam dunia kripto, kita sering mendengar satu pertanyaan keramat, kapan listing dan berapa harganya? Banyak yang percaya bahwa begitu sebuah koin punya harga di pasar terbuka, itulah tanda kesuksesan. Namun, benarkah demikian? Ataukah itu justru awal dari kehancuran sebuah proyek? Hari ini, kita akan membedah sebuah perspektif yang sangat berbeda dari apa yang selama ini Anda dengar. Kita akan membahas mengapa Pi Network justru memilih jalan yang dianggap aneh oleh banyak orang, menunda penemuan harga dan memprioritaskan stabilitas. Mengapa volatilitas yang biasanya dipuja para trader justru dianggap sebagai pajak yang menghambat adopsi? Dan benarkah DEX terkendali adalah kunci untuk membangun ekonomi yang tahan lama, bukan sekadar pesta kembang api satu malam? Mari kita selami lebih dalam. Mengapa stabilitas harga dan DEX terkendali adalah fondasi sebenarnya dari ekonomi Pi. Kita akan bergerak dari ilusi penemuan harga menuju arsitektur nilai yang berkelanjutan. Mengapa stabilitas harga dan DEX terkendali adalah fondasi sebenarnya dari ekonomi Pi. Dari ilusi penemuan harga menuju arsitektur nilai yang berkelanjutan. Dalam sebagian besar narasi kripto arus utama, penemuan harga, price discovery, sering dianggap sebagai puncak legitimasi sebuah aset. Begitu suatu token memiliki harga yang bergerak di pasar terbuka, ia dianggap nyata, hidup, dan bernilai. Namun asumsi ini lebih banyak lahir dari kebiasaan spekulatif dibandingkan dari pemahaman sistem ekonomi yang sesungguhnya. Dalam ekonomi nyata, baik pada mata uang nasional, sistem pembayaran global, maupun jaringan perdagangan berskala besar, stabilitas harga bukanlah hasil akhir, melainkan prasyarat awal. Tanpa stabilitas, tidak ada akuntansi yang konsisten, tidak ada kontrak jangka menengah, dan tidak ada kepercayaan lintas pelaku. Volatilitas mungkin menarik perhatian, tetapi perhatian bukanlah fondasi ekonomi. Pi Network sejak awal mengambil posisi yang sering disalahpahami, menunda penemuan harga terbuka, dan memprioritaskan stabilitas sistemik. Keputusan ini bukan akibat keterbatasan teknis, melainkan konsekuensi logis dari arsitektur ekonomi yang dirancang secara sadar. Penemuan harga, konsep yang sering disalahartikan. Penemuan harga sejati hanya bekerja di bawah kondisi yang sangat spesifik, likuiditas mendalam, partisipan beragam, informasi relatif simetris, serta biaya manipulasi yang tinggi. Tanpa prasyarat tersebut, apa yang disebut sebagai penemuan harga berubah menjadi distorsi harga, hasil dari kebisingan, dominasi aktor besar, dan spekulasi jangka pendek. Pada sistem yang masih muda, likuiditas tipis, partisipasi tidak merata, dan insentif belum selaras. Dalam kondisi ini, transaksi kecil mampu menggerakkan harga secara ekstrim, menciptakan ilusi nilai yang tidak didukung utilitas. Harga menjadi sinyal palsu, bukan refleksi penggunaan. Kepercayaan yang semestinya dibangun perlahan justru terkikis sejak dini. Inilah sebabnya penemuan harga terlalu awal bukanlah netral, ia bersifat destruktif. Stabilitas harga sebagai infrastruktur ekonomi. Berbeda dengan spekulan, pelaku ekonomi nyata, pedagang, penyedia jasa, institusi, tidak bertanya apakah harga akan melonjak hari ini. Mereka bertanya apakah harga dapat diprediksi, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Stabilitas harga memungkinkan. Penetapan harga barang yang konsisten. Rekonsiliasi akuntansi periodik. Penyusunan kontrak. Kepercayaan dalam settlement. Dan integrasi sistem pembayaran. Tanpa stabilitas, mata uang gagal menjalankan fungsi dasarnya. Volatilitas bertindak sebagai pajak tersembunyi bagi adopsi, menakuti pengguna, menghalangi pedagang, meningkatkan risiko kepatuhan, dan mengundang perhatian regulator sebelum sistem siap. Pi memilih stabilitas bukan untuk menahan pasar, melainkan untuk melindungi fungsi ekonomi sebelum eksposur spekulatif. Harga sebagai output, bukan input. Dalam arsitektur Pi Network, harga tidak diumumkan, tidak dijanjikan, dan tidak dipaksakan. Harga diperlakukan sebagai output dari sistem yang berfungsi, bukan sebagai input untuk memancing perhatian. Sebelum harga terbuka muncul, Pi membangun akuntansi internal, pertukaran berbasis ekosistem, desain likuiditas bertahap, struktur kepatuhan, KYC-KYB, dan mekanisme DEX yang terkendali. Harga tidak dihasilkan oleh sensasi, melainkan oleh penggunaan. Inilah pembalikan logika yang jarang dilakukan oleh proyek kripto lain, dan sering disalahartikan sebagai kelemahan.
siapa sebenarnya yang menetapkan harga dalam DEX terkendali? Pertanyaan, siapa yang menetapkan harga? Seringkali keliru sejak awal, karena mengasumsikan dua ekstrim, otoritas terpusat atau pasar bebas murni. DEX terkendali bukan keduanya. Dalam DEX terkendali seperti milik Pi, harga tidak ditetapkan oleh satu pihak, tetapi juga tidak muncul dari kekacauan. Harga dibentuk melalui interaksi terstruktur antara tiga lapisan utama, desain sistem, penyedia likuiditas, dan perilaku pengguna. Pertama, desain sistem menentukan arena, pasangan yang tersedia, aturan likuiditas, batasan pergerakan, serta aktor yang diizinkan. Ini bukan kontrol harga, melainkan pembentukan prapasar, cara membatasi ekstrim sebelum perdagangan terjadi. Kedua, penyedia likuiditas, liquidity providers, mempengaruhi elastisitas harga. Mereka tidak menentukan arah, tetapi menentukan seberapa jauh harga dapat bergerak. Likuiditas dangkal memperbesar fluktuasi, likuiditas dalam meredamnya. Ketiga, pengguna dan trader menciptakan pergerakan marginal melalui swap dan respons terhadap nilai yang dirasakan. Namun pengaruh mereka selalu berada dalam batasan sistemik. Harga, dengan demikian, bersifat emergen namun terkendali. Mengapa ini bukan price fixing? Kesalahpahaman umum adalah menyamakan DEX terkendali dengan penetapan harga sepihak. Perbedaannya fundamental. Price fixing menegakkan nilai secara manual. DEX terkendali menegakkan aturan permainan. Dalam lingkungan ini, harga boleh bergerak, penyimpangan diizinkan, dan volatilitas tidak dihapus, hanya diredam agar tidak merusak fungsi. Manipulasi menjadi mahal, bukan mustahil. Kontrol ada pada kerangka, bukan pada hasil akhir. Mengapa harga awal terlihat aneh? Bagi pengamat yang terbiasa dengan pasar spekulatif, harga awal di DEX terkendali mungkin tampak lambat, sempit, dan tidak responsif terhadap hype. Namun justru disitulah fungsinya, melindungi ekosistem dari dirinya sendiri. Volume rendah, likuiditas bertahap, dan partisipasi hati-hati bukan tanda kegagalan, melainkan tanda disiplin. Koherensi internal di atas dominasi eksternal. Pi secara sadar menempatkan harga internal sebagai refleksi penggunaan internal. Kutipan eksternal bersifat informasional, bukan otoritatif. Membiarkan pasar eksternal mendikte harga internal terlalu dini akan membatalkan logika sistem dan menguntungkan arbitrase, bukan adopsi. Referensi internal digunakan bukan untuk menetapkan harga, tetapi untuk koordinasi, konsistensi, dan stabilitas operasional. Ketika sistem matang. Seiring waktu, ketika likuiditas semakin dalam, partisipasi meluas, dan utilitas nyata terbentuk, batasan dapat dilonggarkan. Responsivitas harga meningkat secara organik. Kontrol tidak dihilangkan, tetapi berevolusi. Inilah perbedaan antara sistem yang tumbuh dan sistem yang terbakar terlalu cepat. Kesimpulan, stabilitas bukan penundaan, melainkan fondasi. Penemuan harga dini memang menggoda, tetapi seringkali berbahaya. Stabilitas harga, DEX terkendali, dan arsitektur berlapis bukanlah pengekangan pasar, melainkan rekayasa ekonomi yang bertanggung jawab. Di pasar terbuka, harga mendominasi perilaku. Di sistem terkendali, perilaku membentuk harga. Pi Network sedang membangun yang kedua. Mereka yang hanya menunggu kembang api mungkin akan kecewa. Namun mereka yang memahami struktur akan menyadari bahwa di balik ketenangan awal, sebuah ekonomi yang tahan lama sedang disusun, perlahan, disiplin, dan dengan tujuan yang jauh melampaui grafik hari pertama. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini sangatlah jelas. Penemuan harga dini memang menggoda, tapi ia sangat berbahaya bagi sebuah ekosistem yang masih muda. Banyak proyek di luar sana yang terbakar terlalu cepat karena membiarkan spekulasi mendikte segalanya sebelum mereka memiliki pondasi ekonomi yang nyata. Pi Network memilih jalur yang berbeda. Melalui DEX yang terkendali dan fokus pada stabilitas, Pi sedang membalikan logika arus utama. Di sini, bukan harga yang mendikte perilaku kita, melainkan perilaku dan penggunaan kitalah yang secara organik membentuk harga. Jadi, jika Anda melihat ketenangan di balik sistem Pi saat ini, jangan salah mengartikannya sebagai kegagalan atau penundaan. Itu adalah tanda disiplin. Sebuah ekonomi yang kuat tidak dibangun dalam semalam lewat grafik harga yang liar, melainkan lewat kepercayaan dan penggunaan yang nyata. Mungkin bagi sebagian orang yang hanya menunggu kembang api, di hari pertama akan merasa kecewa. Namun bagi mereka yang memahami struktur sistem,
Anda akan menyadari bahwa yang sedang dibangun di bawah kaki kita saat ini adalah sebuah arsitektur ekonomi yang dirancang untuk bertahan selama puluhan tahun ke depan. Terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah stabilitas lebih penting daripada sekadar harga tinggi yang sesaat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Akhtar Haidar. Sampai jumpa di tayangan edukasi berikutnya. Tetap konsisten, tetap disiplin.